Salam saudara terkasih, bersyukur kita boleh merenungkan firman Tuhan hari demi hari. Dan sekarang kita bersama-sama akan mempelajari firman Tuhan di dalam kitab Roma. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mau belajar firman-Mu yang begitu indah dan dalam. Berkati kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama memulai merenungkan firman Tuhan dalam kitab Roma. Dan kita memulai dari Roma 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di dalam ayat 1 dikatakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus memperkenalkan siapa dia. Di dalam ayat 1 ini Paulus dengan kalimat yang singkat dan jelas memberikan keterangan identitas dirinya. Di dalam kalimat ini ada 3 aspek yang dia sebutkan sebagai identitasnya. Yang pertama, dia adalah hamba Kristus Yesus. Paulus berbicara mengenai identitasnya dalam relasinya dengan Allah, yaitu dia adalah hamba dari Kristus Yesus. Seorang hamba yang sudah dibeli dan dibayar lunas oleh majikannya. Pemiliknya itulah yang akan memiliki hak sepenuhnya atas hidupnya. Dengan mengungkapkan hamba Kristus Yesus, sekarang bagi Paulus dia adalah milik Tuhan, bukan saja karena dia diciptakan oleh Tuhan, tetapi karena dia telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu. Saudara, siapa saya dan saudara? Sekarang kita adalah milik Kristus karena Kristus telah menebus kita dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri, tubuhnya sendiri. Ini adalah identitas yang pertama. Yang kedua dikatakan di sini dipanggil menjadi rasul. Bagi Paulus identitas dirinya adalah rasul Kristus. Itulah panggilan Tuhan kepada dia. Saudara, apa pekerjaan kita? Itulah panggilan kita. Itulah yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Panggilan kita memang berbeda-beda, tetapi itu tidak menyebabkan kita lebih rendah atau lebih tinggi daripada orang lain. Melalui panggilan itu kita berperan dan berfungsi menggenapkan rencana Allah. Ketiga, Paulus berbicara mengenai apa yang menjadi tujuan hidupnya, yaitu untuk memberitakan Injil Allah. Paulus menyampaikan apa tujuan hidupnya, untuk memberitakan Injil Kristus Yesus. Saudara, ini penting. Sebagai anak-anak Tuhan, tujuan hidup kita adalah Injil Kristus Yesus. Bukan jabatan, bukan posisi, melainkan kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus yang diwartakan itu menjadi tujuan hidup kita. Saudara, apakah Injil telah menjadi pusat pemberitaan keseharian kita? Sudahkah seharusnya kita yang memberitakan Injil ini, memberitakan Injil melalui tempat kerja kita, tempat kita bekerja, tempat kita belajar? Saudara yang kekasih, biarkan sungguh-sungguh di dalam hidup kita, tujuan kita adalah
mengabarkan tentang Kristus, Juru Selamat dunia. Melalui ayat ini kita belajar apa identitas kita. Sekarang hidup kita bukan milik kita. Kita adalah milik Yesus Kristus karena Dia telah menebus kita dengan lunas. Itu sebabnya dalam dunia ini kita melakukan tugas yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Untuk apa? Untuk supaya hidup kita membawa Injil Yesus Kristus ke dalam dunia yang gelap ini. Saudaraku, mari masing-masing kita menjalani hidup sesuai identitas kita di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau memberikan kami identitas yang baru, menjadi milik Kristus, dipanggil untuk melakukan pekerjaan sesuai rencana Tuhan. Dan melalui panggilan itu, kabar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus boleh terwartakan kepada dunia saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.